Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiani, dengan NIM 187217006 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Kampus Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah, kurikulum, dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amaliah, MPD. Video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswanya dengan materi pelajaran pengelolaan bisnis retail yang sesuai dengan RPP guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak didik semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi dengan Ibu Agustiani. Kali ini kita akan belajar pembelajaran pengelolaan bisnis retail. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan menjelaskan tentang materi pengelolaan bisnis retail usaha, apa itu usaha bisnis retail lalu faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail, dan yang terakhir peran dan fungsi bisnis usaha retail. Tujuan akhir pembelajaran ini pertama kalian dapat memahami pengertian bisnis retail. Kedua, kalian dapat memahami faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. Dan ketiga, kalian dapat memahami peran dan fungsi bisnis retail. Coba kalian simak dari gambar ini apakah gambar ini semua adalah termasuk dari bisnis retail Di sini ada tukang sayur gerobak, ada tukang bakso gerobak, ada supermarket, ada minimarket. Kalian bisa simak apa yang ada di gambar ini termasuk usaha bisnis retail. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis retail Bisnis kalian udah tahu kan kalau bisnis itu adalah suatu kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang dan jasa. Itu adalah bisnis. Nah, untuk retailnya itu berasal dari Perancis yang berarti retailer, yang artinya memotong atau memecah. Dan menurut bahasa Indonesia, retail itu adalah eceran. Jadi kita simpulkan bahwa bisnis retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang jasa, ataupun keduanya secara sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumen pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga, dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Usaha retail itu ada dua jenis. Yang pertama usaha retail tradisional dan usaha retail modern. Kalian bisa lihat dari gambar ini adalah sebuah pasar di mana sebuah pasar ini termasuk dari bisnis retail tradisional Bisa kita kita lihat dari pasar ini Pasar ini perdagangan yang sederhana. Lalu apalagi tempatnya tidak terlalu luas Lalu barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya. Nah, itu adalah tradisional karena dari pasar ini jenisnya itu hanya sedikit jenisnya tidak terlalu banyak Lalu ada sistem pengelolaan atau manajemen
konsepnya itu sederhana. Karena apa? Karena usaha tradisional, retail tradisional ini tidak terbentuk dari manajemen keuangannya, tidak ada pengelolaan keuangannya. Jadi dia masuk uang ya langsung dikeluarkan untuk membeli persediaan barang kembali. Lalu di sini ada tidak menawarkan kenyamanan berbelanja, karena ya retail tradisional ini ya tidak menawarkan kenyamanan berbelanja. Itu maksudnya dari lingkungannya yang masih belum rapi ya, tidak ada AC-nya, jalanannya terkadang becek ya, terus banyak sampah-sampah, terkadang suka ada bau-bau tidak sedap dari pasar itu adalah kenyamanan dari berbelanjanya itu tidak ada ya. Lalu ada proses tawar menawar. Nah, di sini ada retail modern. Kalian bisa lihat ya, retail modern itu seperti apa? Yaitu supermarket, minimarket, mall, Alfa, Indomaret. Nah, itu adalah retail modern. Di mana retail modern itu yang pertama menawarkan tempat yang luas ya. Kita bisa lihat di supermarket atau mall-mall itu tempatnya sangat luas ya. Lalu barang yang dijual banyak jenisnya ya. Jadi setiap produk yang ada di supermarket ya atau swalayan-swalayan yang lain itu banyak sekali jenis-jenisnya. Dari jenis misalkan jenis susu. Kalau susu berarti jenis-jenis susunya itu banyak ya. Lalu ada jenis makanan atau sampo ya. Itu di sana banyak jenis-jenisnya ya. Lalu untuk sistem manajemen terkelola dengan baik. Karena apa? Karena di retail modern ini dia terbentuk manajemen keuangan ya. Ada laporan keuangannya ya. Jadi pengelolaan keuangannya itu terkelola dengan baik ya. Lalu yang keempat itu ada menawarkan kenyamanan berbelanja. Artinya ya dalam retail modern ini ya, di dalam supermarket ya terkadang kita merasa nyaman. Karena apa? Karena adanya ruangan yang ber-AC, dingin, tidak panas ya kan, tidak bau. Terus lalu ada yang ada keranjang belanjanya ya kan. Terus kita bisa langsung memilih produknya, memilih sendiri produknya. Lalu ada yang SPG yang menawarkan produk yang kita inginkan. Kadang kita ditawarkan dengan pelayanan yang baik gitu kan. Itu adalah retail modern ya, yang menawarkan kenyamanan berbelanja dari kepada konsumen. Lalu yang kelima, harga jual yang tetap. Karena di supermarket itu tidak ada yang namanya tawar-menawar harga. Ya, harganya sudah tetap sesuai dari bandrol yang sudah tertera di produk itu. Lalu yang keenam ada sistem swalayan. Nah, sistem swalayan itu artinya kita melayani sendiri, kita mengambil produk sendiri ya. Tidak terkadang konsumen itu lebih nyaman untuk mengambil produk-produk sendiri ya, karena kita bisa memilih ya, memilih produk mana yang lebih baik ya, yang lebih murah, biasanya seperti itu. Jadi kita di supermarket atau swalayan-swalayan itu terdapat sistem swalayan ya. Lalu yang ketujuh ada pemajangan pada rak terbuka ya. Kita bisa lihat di supermarket, Indomaret, Alfamart ada rak yang terbuka. Artinya ya kita bisa memilih produk yang sesuai kita inginkan ya. Lalu di sini ada peran usaha retail ya, di mana memberikan suplai barang atau jasa pada saat dibutuhkan konsumen dengan sedikit atau tanpa penundaan. Itu adalah peran usaha retail. Jadi konsumen yang membeli
barang yang sedikit itu tidak ada kendala atau penundaan, karena kita tidak perlu ya sebagai konsumen akhir tidak perlu datang ke distributor atau ke perusahaan. Jadi kita langsung mendatangi ke usaha retail ya. Usaha retailnya seperti apa ya, yang berdekatan dengan rumah ya, kayak seperti warung-warung kecil, terus supermarket, terus Alfa ya. Lalu ada memudahkan konsumen atau pelanggan dalam memilih atau membandingkan bentuk, kualitas barang serta jasa yang ditawarkan ya. Lalu ada menjaga harga jual tetap rendah agar mampu bersaing dalam memuaskan konsumen ya. Jadi retail itu ya tetap harus memberikan harga yang lebih rendah ya. Karena dari usaha retail itu bisa dalam satu box kita bisa jual dengan eceran dengan harga yang lebih rendah ketimbang kita menjual satu box produk, itu akan lebih mahal ya. Lalu ada membantu meningkatkan standar hidup masyarakat ya. Dan yang terakhir ada memungkinkan dilakukannya produksi besar-besaran. Karena apa? Semakin besar permintaan konsumen dari usaha retail ya, maka distributor akan melakukan produksi besar-besaran ya. Karena banyaknya permintaan dari konsumen. Ada fungsi usaha retail ya. Pertama, fungsinya yaitu melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan seperti di sekitar rumah ya. Jadi pelanggan itu tidak harus membeli langsung ke distributornya ya. Jadi pelanggan bisa langsung membeli ke dekat rumah ya, seperti warung, toko, Alfa, Indomaret itu kan sekarang sudah banyak ya di dekat-dekat rumah. Lalu memberikan beragam produk sehingga pelanggan bisa membeli produk yang diinginkan. Karena usaha retail itu ya dia menjual satu box produk ya, dia menjualnya satu-satu ya, jadi satu-satu itu banyak jenis-jenisnya ya. Jadi itu yang sangat memudahkan untuk konsumen memilih banyak macam beragam jenis-jenis produk. Lalu yang ketiga, membagi produk yang besar sehingga dapat dijual dalam kemasan atau ukuran yang kecil. Nah, itu yang tadi saya bilang, sebuah usaha retail ya, dari produk yang bungkusannya besar itu bisa diperkecil ya, bisa di bungkusan yang kecil-kecil ya. Jadi misalkan kayak gula satu karung bisa dijadikan 1 kilo, setengah kilo, dan seperempat ya. Lalu minyak sayur biasanya 1 jerigen bisa dijadikan 1 liter ya, setengah liter, seperempat liter kayak gitu ya. Lalu yang keempat, mengubah produk menjadi lebih menarik ya. Mengubah produk menjadi lebih menarik itu artinya kita tidak merubah suatu produknya, tetapi bagaimana produk itu menarik, yaitu kita bikin ya bungkusan dalam satu produk itu bermacam-macam ya, dengan harga yang lebih murah ya, dari kemasan yang menarik itu. Jadi dibungkus kayak macam satu bungkus itu ada mie atau ada mie, ada minyak sayur, ada gula, ada teh, itu dijadikan kemasan menjadi satu seperti itu ya. Lalu yang kelima, menyimpan produk agar tetap tersedia pada harga yang relatif tetap ya. Lalu ada membantu terjadinya perubahan atau perpindahan kepemilikan barang dari produsen ke konsumen ya. Dan yang terakhir ada mengakibatkan perpindahan barang melalui sistem distribusi yang artinya dari konsumen dari usaha retail ya, usaha retail membelikan produknya langsung ke distributor.
Lalu yang kedelapan ada memberikan informasi tidak hanya ke pelanggan tetapi untuk ke pemasoknya. Jadi dari konsumen ya, misalkan konsumen mau komplain ya, mau komplainnya itu dia tidak langsung ke pemasok ya, tapi dia ke retailnya terlebih dahulu ya. Jadi dari retail baru disampaikan ke pemasok ya. Lalu yang 9 memberikan jaminan produk, layanan purna jual dan turut menangani keluhan pelanggan. Ya, lalu ada memberikan fasilitas kredit dan sewa. Itu adalah fungsi dari usaha retail. Oke, cukup itu materi yang sudah Ibu paparkan, sudah Ibu jelaskan ya. Kalian coba buat tugas kelompok ya, dimana tugas kelompoknya itu kalian melakukan pengamatan usaha retail ya, atau kalian menganalisa usaha retail yang ada di lingkungan kalian ya, yang ada di lingkungan kalian. Terus lalu dokumentasikan usaha retail yang kalian amati ya, kalian foto ya, lalu identifikasi mana yang termasuk retail tradisional dan mana yang termasuk retail modern ya. Lalu berikan penjelasan dari identifikasi yang kalian lakukan dan susunlah laporan hasil pengamatanmu dengan membuat makalah dan dilengkapi dengan gambar dari usaha retail yang kalian amati. Seperti itu ya anak-anak Ibu dengan tugas kali ini. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini ya, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya, dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.